Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu ban isunataki. Wa yustahabbu ban isunataki ayakum apa mancing basar orang lil mushaf karan mushaf. Idza uqdima bihi ala nalaikan ibadat tang bihi panapa mushaf alaihi atas orang. Idza uqdima nalaikan ibadat tang bihi panapa mushaf alaihi atas orang. Jadi ketika mushaf itu didatangkan, maka kita dianjurkan berdiri sebagai bentuk penghormatan terhadap mushaf. Li'annal qiyama karena sangkun apa-apa mancing. Li'annal qiyama karena sangkun apa-apa mancing mustahabbun paneka sa sunnataki lil fudala'i kangkui banyak-banyak orang se utama. Lil fudala kangkui banyak-banyak orang yang utama. Minal ulama dari ulama wal akhyar dan banyak-banyak orang yang pilihan. Kenapa berdiri untuk mushaf itu dianjurkan? Karena ketika kita berdiri karena kedatangan ulama itu dianjurkan. Berdiri ketika kedatangan ulama itu dianjurkan. Sementara Al-Quran, mushaf dengan ulama itu lebih mulia apa? Mushaf. Ulama dan mushaf itu lebih mulia mushaf. Maka ketika dianjurkan berdiri untuk para ulama, maka berdiri untuk mushaf itu lebih utama. Fal mushaf maka ini mushaf aula panika lebih utama. Maka kita lebih diutamakan berdiri ketika kedatangan mushaf. Waqad qarrartu ban ongko anak tapaki kaulah dalail istihbabil qiyam da banyak dalil kesunatan mancing. Dalail istihbabil qiyam da banyak dalil sunnatan mancing fil juz'il ladzi jama'tuhu dalam setong juz alladzi jama'tu saya makompol kaulah hu da ka istihbab fihi dalam alladhi wa rawaina ban awridaki kaulah fil musnad ad-darimi dalam musnad ad-darimi bi isnadin sahihin kalaban sanad sahih an ibni abi mulaikah dari ibni abi mulaikah anna ikrimah bin abi jahl sangkuna besar ikrimah bin abi jahl radhiyallahu anhu. Jadi ikrimah itu adalah sahabat Nabi. Juga Ikrimah itu adalah murid dari beberapa sahabat. Tetapi beliau adalah anak dari siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Musuhnya Nabi. Pamannya Nabi yang menjadi musuhnya Nabi itu siapa? Salah satunya Abu Jahal. Tapi Abu Jahal itu yang sangat jahat seperti itu masih punya putra bernama siapa? Ikrimah. Dan Ikrimah itu menjadi pengikut Nabi. Dan menjadi beliau dalam bidang tafsir banyak diperhitungkan. Riwayatnya beliau banyak dalam ilmu tafsir. Tapi kalau dalam ilmu hadis juga nama Ikrimah muncul dalam beberapa kitab sahih. Karena pada bahasa Ikrimah, yadhnya bahasa Ikrimah al-mushaf da mushaf ala wajhihi atas muannah Ikrimah. Wa yaqulu ban atabu bahasa Ikrimah. Napa dawuhna? Kitabu Rabbi. Kitabu Rabbi panikah kitab pangeran kaulah, Kitabu Rabbi panikah kitab pangeran kaulah. Artinya apa? Mencium mushaf yang sering kita lakukan misalnya kan kita sering saat baca Al-Quran mencium atau habis baca ini tradisi seperti ini itu sudah ada sejak masa siapa? Sahabat. Siapa yang salah satu yang mempraktekkan adalah Ikrimah. Jadi dari dulu. Maka kalau sekarang ada orang mengatakan haram mencium mushaf itu dia tidak kemungkinan dia tidak tahu hadis ini. Riwayat ini dia tidak tahu. Karena sekarang itu banyak orang-orang di seberang sana itu mengharamkan mencium mushaf. Kenapa? Nabi tidak pernah melakukan.
Nabi tidak pernah melakukan. Tetapi sahabat pernah melakukan. Sementara Rasulullah itu menyuruh kita untuk mengikuti sahabat beliau. Selain mengikuti Nabi, kita juga mengikuti sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi ternyata mempraktekkan. Faslun panikastung fasol tahrumu haram al-musafarah panapa perjalanan. Tahrumu haram al-musafarah panapa perjalanan bil mushaf apek ta mushaf. Al-musafarah panapa perjalanan bil mushaf kalau apek ta mushaf ila ardil aduwi deka fumina muso. Ila ardil aduwi deka fumina muso. Idza khifa nalaikana ika kabateren. Idza khifa nalaikan ika kubatere wuquhu panapatomi pana mushaf wuquhu panapatomi pana mushaf fi aidihim dalam banyak-banyak tanah kapi adu. Kata Imam Nawawi juga haram membawa mushaf ke negara berpenduduk muslim ke negara berpenduduk non muslim ketika dikhawatirkan mushaf tersebut akan pindah tangan kepada non muslim. Tapi hal seperti ini tidak berlaku di seluruh negara kafir. Apa yang disebut negara Ardul Adu? Ardul Adu itu adalah negara yang secara terang-terangan memusuhi orang Islam. Salah satu contoh mungkin di sekarang Israel dan beberapa negara-negara lain yang dari presiden dan kabinet-kabinetnya sampai bawah-bawahannya itu dengan terang-terangan memusuhi Al-Quran. Itu yang dimaksud. Tetapi kalau negara yang tidak memusuhi Islam, meskipun penduduknya non-muslim, mereka tidak memusuhi orang Islam, tidak memerangi, tidak fobia dengan muslim, ya tidak masalah, tidak masuk dalam pembahasan ini. Misal, contohnya di mana? Kalau sekarang misalnya di Belanda, misalnya, atau di Jepang, atau di Korea, atau di mana lagi? Ya, itu negara-negara yang secara terang-terangan tidak memusuhi orang Islam, bahkan mereka bertoleransi terhadap orang Islam. Mereka bertoleransi dengan orang Islam. Maka kalau negara-negara seperti itu, kita tidak masalah bawa mushaf ke sana. Kalau kita tidak bawa ke sana, kita mau beli di mana misalnya? Sampean mau tinggal di Jepang selama kuliah misalnya 4 tahun. Kalau tidak bawa dari Indonesia di sana mau beli di mana? Emang ada orang jualan mushaf di Jepang? Emang ada orang jualan mushaf di Belanda? Emang ada orang jualan mushaf di Australia misalnya? Ada, cuman mungkin kemahalan. Dan itu agak sulit, tidak semudah mencari mushaf di Indonesia. Maka yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini ya itu tadi. Jadi kita pergi ke daerah, ke negara yang di situ negaranya terang-terangan memusuhi orang Islam, fobia terhadap Islam. Seperti beberapa negara di barat itu memang fobia dengan Islam. Sekali melihat nama muslim yang terlintas dalam pikiran mereka itu adalah radikal, teroris. Kenapa? Karena memang ada kesengajaan dari beberapa elit global untuk menjadikan Islam itu dalam bentuk yang sangat buruk di mata dunia. Memang ada. Maka ketika mereka mendengar kata muslim, orang Islam, jadi mereka yang terlintas itu. Ketika mereka mendengar kata Al-Quran, yang terlintas dalam pikiran mereka adalah ini adalah buku teroris. Bom, pembunuhan, itu. Tetapi ketika mereka berkunjung ke negara muslim, mereka kaget. Loh, katanya Islam itu negara teroris. Kok ketika saya berkunjung ke negara-negara Islam, malah mereka sangat ramah. Jadi memang oleh beberapa sebagian kelompok Islam itu ditampilkan melalui televisi, melalui apa, ditampilkan seburuk mungkin. Maka kalau kita pergi ke negara-negara tersebut membawa Al-Quran itu harus hati-hati. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini. Lil haditsil masyhur, karena hadis masyhur fi sahihain di dalam sahih dua, anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha panika larang ayyusafira panapa de ka perjalanan pasir orang ayyusafira de ka perjalanan pasir orang bil Quran apa Quran ila ardil aduwi de ka pumina musuh wa yahrumu ban haram bai'ul mushaf panapa acual mushaf minaz zimmi dari kafir zimmi
Wa yarbu min haram bayil mushaf wa napacual mushaf min adzimmi di kafir zimmi. Kata Imam Nawawi juga haram menjual mushaf kepada kafir zimmi. Jadi kafir itu ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Apa perbedaannya? Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi orang Islam. Itu namanya kafir harbi. Contoh sekarang ya orang Israel. Orang Zionis di Israel itu contoh real tentang siapa kafir harbi. Mereka memerangi orang Islam, maka mereka boleh diperangi. Yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang yang tidak memerangi. Dulu zimmi itu adalah orang yang min ahli zimmah. Mereka ada di bawah pengawasan kekuasaan orang Islam. Kalau sekarang ya orang non muslim biasa yang tidak berperang. Meskipun ada ikhtilaf di kalangan ulama, di kalangan para tokoh, orang kafir sekarang itu apakah kafir harbi atau kafir zimmi? Itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tetapi yang jelas mereka tidak sedang memerangi orang Islam. Contoh misalnya orang non muslim di Rusia misalnya. Orang non muslim di mana lagi? Di Belanda, di Jepang misalnya. Itu non muslim seperti itu, mereka setidaknya sekarang tidak fobia, tidak benci, tidak alergi dengan kata Islam. Tetapi kata Imam Nawawi, menjual mushaf kepada mereka itu haram. Kenapa haram? Karena menjual mushaf kepada mereka berarti membiarkan Al-Quran jatuh pada kondisi tidak terhormat. Itu. Karena orang-orang kafir tidak akan menghormati Al-Quran. Meskipun mereka itu toleransi, mereka tidak akan menghormati. Kenapa? Karena mereka tidak punya keyakinan seperti itu. Kita aja, orang Islam saja yang iman terhadap Al-Quran itu masih banyak yang tidak menghormati Al-Quran. Apalagi yang tidak beriman. Lalu kalau ada yang beralasan, loh kan mereka untuk belajar. Ya belajar bukan begitu caranya. Cara mereka belajar. Jadi alasannya adalah apa? Karena membiarkan Al-Quran jatuh pada kondisi yang tidak terhormat. Karena ini adalah cabang atau cabang dari yang di awal. Di awal apa? Ajma'al muslimun ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiram. Semua orang Islam sepakat bahwa memuliakan dan menjaga Al-Quran itu adalah wajib. Kebalikannya, ketika membiarkan Al-Quran jatuh pada kondisi tidak terhormat, itu berarti haram. Fa in ba'a maka lamun acual basyara muslim hudaka dimmi mun acual mushaf dak kan kafir dimmi dak mah kan haram. Itu haram. Tapi kalau dilakukan bagaimana? Fa fi sihhatil bai'i maka penikah dalam as-sana acual qaulani tining dua tabu. Qaulani tining dua tabu. Li Syafi'i kan di Imam Syafi'i. Asahuhuma tining paling sahih nakadua qaulani la yasihu panika tak sah. Wasani bandinin sudah berdua yasihu panika sah. Nah, ketika menjual mushaf kepada non muslim kafir dzimmi, maka Imam Syafi'i itu punya dua qaul. Satu mengatakan tidak sah, satu mengatakan sah. Apa alasannya tidak sah? Dan apa alasannya sah? Jadi begini, dalam usul fiqh itu dijelaskan begini. Ketika sesuatu yang haram itu dilakukan, maka itu membuat tidak sah. Ini di kalangan usul ini banyak masyhur. Contoh misal ketika kita haram bertransaksi riba misalnya, maka bagaimana hukum bertransaksi dengan riba? Maka transaksi jual belinya tidak sah. Hutang piutangnya tidak sah. Kenapa? Karena dilarang. Jadi an-nahyu idza raja'al nahyu ilal manhi anhu, kalau larangan
mengarah kepada yang sedang yang dilakukan, manhi anhunya, lalu itu dilakukan, maka itu hukumnya batal. Tapi kalau larangan tidak terkait dengan transaksinya, tapi faktor eksternal, maka itu tidak batal. Contoh, jual beli di waktu azan Jumat. Setelah azan Jumat, jual beli. Itu kan dilarang. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu kan dilarang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ternyata ada orang Islam melakukan transaksi setelah azan Jumat? Apakah itu batal? Tidak batal, tapi haram. Kenapa itu tidak haram? Kenapa itu tidak batal meskipun haram? Karena larangannya tidak mengarah pada transaksinya. Tapi mengarah kemana? Mengarah kepada karena transaksi itu membuat orang lalai dari sholat Jumat. Jadi bukan masalah transaksinya, tapi karena dia melalaikan Jumat. Maka itu tidak batal. Tapi kalau larangan itu mengarah kepada pekerjaannya langsung, seperti riba misalnya. Riba itu kenapa riba dilarang? Apakah karena faktor eksternal? Enggak, itu memang faktor internal, faktor transaksinya. Maka kalau orang orang memaksakan diri melakukan transaksi riba, maka transaksinya batal. Selain haram juga batal. Contoh lagi, Rasulullah itu melarang an bai'il mulamasah. Bai'il mulamasah itu adalah transaksi jual beli. Jadi di dalam kotak itu ada banyak barang yang dengan varian kualitas dengan varian harga. Ada yang kualitasnya bagus, ada yang rendah. Lalu semua dipukul rata, bayar 5.000. Bayar 5.000, tangan dimasukkan. Baju yang mana yang kena, itu yang jadi dijual beli. Kadang oleh sebagus, kadang oleh sejuba. Itu namanya bai'ul mulamasah. Itu diharamkan. Pertanyaannya adalah, kalau kita memaksakan melakukan transaksi seperti itu, batal enggak? Batal. Kenapa? Karena larangannya langsung mengarah pada transaksinya. Misal, kalau bentuk modernnya adalah kita sering temukan di pasar-pasar sar malam ya. Kadang bedoreng acuan apaan? Beda HP, beda teh botol, beda rinso, beda seorang oning ya. Lalu meleh keleng berlebar banyak, arkena 20.000 oleh lemak misalnya. Selemak lempar lagi. Mun masuk, ni koleh kalah. Mun tak ada si masuk sekali, tak boleh apa. Teman-teman ini praktik ini kan. Itu yang dilarang oleh Nabi. Nah, kalau ternyata sampean memaksakan melakukan hal seperti itu, saat jual beli misalnya 20.000 oleh lemak keleng. Yo tak laki oleh HP, oleh teh botol, oleh rinso, oleh kapi lemak. Eki boleh. Itu halal lah. Haram. Kenapa? Karena jual belinya tidak sah. Kenapa mata sah? Karena larangannya langsung mengarah pada transaksinya, bukan faktor eksternal. Jadi kalau sesuatu dilarang, lalu dilakukan, itu batal. Kalau larangannya mengarah pada pekerjaannya. Tapi kalau larangannya tidak mengarah pada pekerjaannya, itu tidak batal. Seperti jual beli di waktu adzan Jumat. Jumatan ampun adzan. Lalu sampean pelkak bertuku melihat jual belinya haram, tapi akhirnya halal. Kenapa mak halal akhirnya? Karena transaksinya sah. Karena perbedaan transaksi yang halal, yang haram, perbedaan transaksi yang batal dan yang haram, apa perbedaannya? Kalau transaksi yang halal itu berdampak pada kepemilikan terhadap barang yang dibeli. Itu kalau yang sah. Sampean melek nasi. Kalau jual belinya sah, maka nasi itu jadi milik sampean, uang itu jadi milik penjual. Tapi kalau transaksi itu batal, meskipun sampean menerima barang, itu bukan hak sampean. Dan uang yang sampean beri kepada penjual, itu bukan hak dia. Kenapa? Karena jual belinya batal. Maka kalau sampean beli air, ampun ada Jumat beli air, itu transaksinya haram. Kenapa polana? Polana aganggu Jumat.
Jadi larangannya tidak mengarah pada apa? Pada transaksi, tapi mengarah pada masalah Jumatan. Sama halnya dengan yang di sini. Di sini ada larangan namanya mana? Ajual mushaf. Mun maksah jual beli mushaf dak kareng kafir, besah. Karena ada larangannya. Maka ada dua pendapat di sini. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Satu mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena itu tadi, larangannya mengarah pada langsung transaksinya. Ada yang mengatakan, oh enggak, itu tetap sah. Kenapa? Karena larangan menjual itu bukan masalah ininya, tapi khawatir itu jatuh pada titik Al-Quran mushaf tidak dihormati. Namun yang lebih masyhur, yang lebih sahih, yang rajih menurut Imam Nawawi, ini tidak sah. Makanya mau jual mushaf, tanya ki, kenapa aku menambihan? Agar yang ke KTP. Ya memang begitu. Wa yu'mar ban ibaqan basara zimmi fil hali dalam sanalekah. Wa yu'mar ban isara basara zimmi fil hali dalam sanalekah. Jadi pembahasan yang tadi itu dikenal dalam usul fiqh apa? Halin nahyu yaqtadi al-fasad, apakah larangan itu meniscayakan kebatalan. Jadi ada ikhtilaf di kalangan ulama dan masalahnya agak panjang. An-nahyu yaqtadi al-fasad, fasad al-manhi anhu. Halin nahyu yaqtadi fasad al-manhi anhu, apakah larangan itu meniscayakan batalnya sesuatu yang dilarang. Misal sambian dilarang menikahi saudaranya, ya kan? Kan orang laki nikah haram, akabin ban siara ban ternyata. Mun maksa akabin betal. Kenapa? Pola larang. Kenapa? Karena larangannya mengarah pada langsung ke intinya. Keng mun larangan nikah mbian tak mengarah pada intinya tapi faktor eksternal, lalu sampai memaksakan, maka itu sah tapi haram. Contoh, hukum orang ngabin ke kalau orang lain. Orang ngabin ke kalau orang lain. Mian misalnya andi tata kenal kareng bini, rutin. Tingnya tanya ki, ku tak berkelas si anu. Rupa kalau anu, orang mereka lah, masa iya. Bahwa camian, selama janur kuning belum melengkung nih salah. Langsung ikabin dimian. Saya orang ini ke alamar, cincina ikabin tahun datang, bah makin ikabin dimian. Itu sana bantan, saking haram. Kenapa? Karena larangannya itu tidak mengarah pada pernikahannya, tapi lebih mengarah pada menyakiti orang lain. Bisa. Kayak menang motor ambian pedong ya. Asa kenge pedong. Di nango setiap pedong lagi enggak nyari yang lain. Wa yum bi izalati mulkihi, bi izalati milkihi. Wa yu'mar bani sura pasara dimmi fil hali dalam salalekah bi izalati milkihi kalaban mailang kepemilik nazimmi anhu dari mushaf. Orang yang demi nak mushaf ni kai soro hilangkan hak kepemilikannya. Dari mana caranya? Bagi kareng Islam. Wa yumna ban ilarang al majnun basara yang kilah wasabiyyu ban kana kini alladhi la yumayyiz tak tamyiz. Wa yumna ban ilarang al majnun basara yang kilah wasabiyyu ban kana kini alladhi la yumayyiz tak tamyiz basara alladhi. Ilarang diri apa? Min hamlil mushaf, dari nyambi mushaf. Min hamlil mushaf, dari nyambi mushaf. Makhafatan karena kubater, makhafatan karena kubater, min intihaki hurmatihi, dari arosak kehormatna mushaf. Makhafatan karena kubater, min intihaki hurmatihi, dari arosak kehormatna mushaf. Termasuk orang gila nak kena sitak tamyiz, sitak atau apa karo. Coba kini ku mushaf, apa? Takok
kenikah membuat mushaf tidak terhormat. Kan menakan ini bah itu kata icore ipit sepit. Jadi khawatir itu. Wa hadzal man'u bantining banika larangan wajibun banika si wajib alal wali atas wali wa ghairihi balana wali. Wa hadzal man'u bantining banika larangan wajibun banika wajib alal wali atas wali wa ghairihi balana wali mimman nyatana orang ro'a senangan la pasaraman hudaka al majnun was sabi yata'arradu banika napanya mana berusaha lihamlihi dakan nyambi mushaf. Nah, larangan ini berlaku bagi siapa? Bagi wali anak-anak atau siapa saya nangal anak-anak gelak nyambi mushaf. Artinya mun sampeyan nangal anak-anak ni umur 3 tahun aku mushaf kala kini ke mushaf cek torot. Umur 2 tahun aku mushaf cek torot kala. Anapa? Takut core, takut kemiin, takut ijailin misalnya. Takut pakai buang misalnya. Kan anak-anak gini mulango, so kan seborong itabur. Pakai Quran ni buang. Takut gak gini kan? Faslun, manakah sedang fasal? Yahrumu haram 'alal muhdits atas orang yang si hadas. Yahrumu haram 'alal muhdits atas orang yang si hadas, masul mushaf pana penyeting mushaf wa hamluhu bangi mushaf. Yahrumu haram 'alal muhdits atas orang yang si hadas. Masul mushaf pana penyeting mushaf wa hamluhu bangi mushaf. Sawaun paneka pada hamala tining ngibah basyara muhdits. Sawaun paneka pada hamala tining ngibah basyara muhdits huda ke mushaf bi allaqatihi kalaban ta'lan na mushaf au bi ghairiha atau lainna ta'allaqah. Sawaun paneka pada masah tining nyeting basyara muhdits. Sawaun paneka pada masa tining nyeting basyara muhdits nafsal kitabah de kakahen na tulisan nafsal kitabah de kakahen na tulisan awil hawashi atau pengkirah awil jildi atau polen. Boleh si haram ni kenapa? Mushaf ni kakapi. Kenapa sih mushaf can ibadah? Kenapa mushaf sih mushaf kenapa? Orang saya tulisan Al-Quran kalau bentujuan ibaca atau pelajari. Namanya mushaf. Sesuatu dia yang ditulisi Al-Quran dengan tujuan dibaca atau dipelajari. Ini ke mushaf. Meskipun tidak utuh 30 juz itu tetap mushaf. Juz amma misalnya. Pada itu mushaf. Atau kumpulan ayat-ayat pendek misalnya, atau kumpulan ayat-ayat munjiat, surat-surat munjiat apa? Misalnya munjiat apa munjiat? Surat As-Sajdah, surat Yasin, Al-Kahfi. Boleh apa? Dukhan, boleh Waqiah, Tabarak. Itu pada mushaf. Mushaf. Itu mushaf. Kenapa? Karena itu ditulis untuk dibaca. Nah, orang yang hadas itu haram. Kenapa? Menyentuh, membawanya pada pekinikan ku italen misalnya, atau misalnya nyeting tulisan langsung atau kirpengkir saya tidak tulisan apa itu, atau nyeting kolen ada. Wa yahrumun haram masul kharitah. Kenapa nyeting kentong kharitah? Wal ghilaf ban sampul atau kolen. Wa sunduk ban kotak. Idza kana laka nabada fihin apa nikah dalam kapi kinikah al mushaf panapa mushaf. Hadha huwa al madhhab al mukhtar. Hadha tining panikah huwa al madhhab panikah madhhab al mukhtar seipele. Wa qila ban itibaqi la tahrumu ta haram hadhihi thalatha panapa panikah setelah. Badan bukti tak haram. Wa huwa ban tining qil dhaifun banding kasih dhaif. Wa huwa bantin qil dhaifun banding dhaif. Tapi saya ada kita haram ni lemah, pendapat saya lemah. Walau kutibal Qur'anu fi lawhin fa hukmuhu hukmul mushaf sawa'un qalla al maktub aw kasura. Walau kutiba ban lamun itulis nikah. Tegas mun nikah.
Walau kutiba berlamun ditulis Al-Quran apa napa Al-Quran fi lauhin i papan. Walau kutiba berlamun ditulis Al-Quran apa napa Al-Quran fi lauhin i dalam papan. Fa hukmuhu maka tining hukumal lauh hukmul mushaf panika hukma mushaf. Mun nulis Al-Quran nang i papan, maka papan kini ka hukma pada mushaf. Kenapa yang gitu? Karena itu ditulis untuk dipelajari atau untuk dibaca. Sawaun panika pada qalla tining sekoni al-maktubu panapa saya tulis au kasura atau benya. Pada pe kini kasih tulis sekoni atau benya. Hatta law kana sampai lamun bada ba'du ayatin. Hatta law kana sampai lamun bada panapa al-maktub ba'du ayatin panika sebagian ayat. Hatta law kana sampai lamun bada panapa al-maktub ba'du ayatin panika sebagian ayat. Kutiba sai tulis lid dirasah kang kui acer lid dirasah kang kui acer harumah maka haram masul lauhi panapa nyeting papan. Masul mushaf lauhi panapa nyeting papan. Jadi cek pangkempang nulis mushaf kecuali kenapa cek pangkempang nulis Al-Quran kecuali mian bisa memastikan tulisan itu akan diemuljaaki. Misal surat undangan pernikahan, kadang nengi budekar beda tulisan apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Udah kadang dibudin atau nulis bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cek pangkempang nulis Al-Quran kecuali sampean bisa memastikan bahwa tulisan tersebut akan terhormat, akan dihormati, akan dimuliakan. Faslun panika situng fasal. Idza tasaffaha analaikan muka al-muhdits pasaran si hadas. Idza tasaffaha analaikan muka al-muhdits pasaran si hadas. Awil junubu atau orang junub. Awil haidu atau orang haid. Awraqal mushaf dak kamaya banyak lembaran mushaf. Awraqal mushaf dak banyak lembaran mushaf. Bi'udin kalaban lenteh atau kalaban kajuh. Aw shibhihi atau umpamana od. Fa fi jawazihi maka panika dalam oleh natasaffaha. Fa fi jawazihi maka panika dalam oleh natasaffaha wajhani tini dua pendapat. Li ashabina ikan di banyak-banyak ulamaan kaulah saja. Mun muka mushaf aku lenteh misalnya kan ni. Aku apa? Dot sedot misalnya. Mian hadas tadi wudu buka sini kah? Buka terus. Baca Quran. Ngata maki napa hataman oleh setengah juz akan to. Dohrot buka ini. Dari maka beda dua pendapat. Beda ikhtilaf perbedaan di kalangan ulama azharuhuma. Tining paling zahirah wajhani. Azharuhuma tining paling zahirah wajhani jawazuhu panika olena tasaffah. Pendapat saya lebih azhar, saya lebih kuat oleh. Wabihi ban kalaban jawaz qata'a amastiyaki al-iraqiyun pasyara banyak-banyak ulama Irak min ashabina dari banyak-banyak ulama kaulah saja. Ana apa boleh li'annahu karena tasaffah ghairu masin paneka tak nyeting wala hamilin bentak ngibah karena kini tak nyeting bentak ngibah tak masuk kategori apa nyeting ben ngibah kun kalau kan nyoteknya mana kita nyotek bini nyeting kan wasani bantining nomor 2 tahrimuhu paneka harma tasaffah pendapat nomor 2 ada haram anapa haram li'annahu karena tasaffah yu'addu paneka yangkep atau ibitong yu'addu paneka yangkep atau ibitong hamilan dak kasih nyambi lil waraqah dak ka stong kertas
lil waraqah dak lembaran. Karena ketika cotek, begini ni. Ni kah selembar. Cotek ke ni kan? Berarti dia ketepaan nyambi. Tepaan apa? Nyambi bisa lembar kan nyambi ni kan? Karena gak gini kah? Wal waraqah bantining selembar kal jami paneka akad dia sakapin. Wa amma idza laffa ban anapun nalekana alempat pasir orang kummahu deka kalampinah deka ane napa ni pelengan ala yadihi atas tangan orang ala yadihi atas tangan orang wa qallab ban afalik pasir orang wa qallab ban afalik pasir orang al waraqah deka lembaran fa haramun maka panika haram bila khilafin tak kalaban perbedaan. Sini kah? Kan kadang. Sini kan ni, pelukot sini kah? Buka kan ni. Quran. Aban tadi wudu. Kan. Kini kah? Wa ghalata ban kalairah. Ba'du ashabina pasira sebagian banyak-banyak ulama kalau saja. Wa ghalata ban kalairah ba'du ashabina pasira sebagian banyak-banyak ulama kalau saja. Fahaka maka ariwayat aki pasira ba'du ashabina. Fahaka maka ariwayat aki pasira ba'du ashabina fihi dalam laffa wajhaini ada dua pendapat. Namun pada sebagian ulama Syafi'iyah saya tak kalairah. Kenapa? Ngangkep kini kepada dua pendapat. Padahal entan. Wassawabu bantining si bener al-qat'u paneka amastiaki wassawabu bantining si bener al-qat'u paneka amastiaki bitahrimi kalaban haram. Padahal kini kata ada dua pendapat, setengah pendapat. Kenapa pihitan sini kah? Dalam mazhab Syafi'i ni kah sebelum Imam Nawawi, sebelum Imam Rafi'i bahkan, sebelum Imam Rafi'i dan sebelum Imam Nawawi, nikah mazhab Syafi'i, nikah ada dua aliran. Berdua apa? Aliran. Sebelum sejarah, sebelum masa Imam Ar-Rafi'i dan sebelum Imam Nawawi. Itu ada dua aliran mazhab Syafi'i, berdua aliran. Setong Khurasaniyun, dua Iraqiyun. Berdua aliran. Ben sedua aliran nikah banyak fitah. Yang semuanya intisab ke mazhab Syafi'i. Kadang menurut ulama Iraqiyin nikah berdua tebu Imam Syafi'i. Menurut ulama Khurasaniyin kan situng tebu. Imam Syafi'i ada situng. Capun ulama Iraqiyin situng tebu. Dan ulama Khurasaniyin berdua tebu. Pun. Lalu jadi mazhab Syafi'i masa itu gak nikah. Maka sampean bersyukur hidup di masa sekarang. Seandainya sampean hidup di masa sebelum Imam Rafi'i dan sampean bermadzhab Syafi'i, lalu kadar kecerdasan sampean agak nikah misalnya, itu akan kebingungan. Kenapa? Karena setiap permasalahan itu ada pendapat ini. Lalu datanglah Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i itu melakukan apa? At-tarjih. Imam Rafi'i melakukan tarjih, membandingkan antara semua pendapat dalam satu mazhab setiap permasalahan. Lalu beliau mengambil mana yang lebih kuat, lalu dimasukkan dalam satu kitab. Makanya kata para ulama, orang awam itu bukan orang secek gendeng lagi. Orang awam itu umbian khatam Fathul Qarib itu masih awam, kategori awam. Orang awamnya kita ada ke level mujtahid. Itu oleh sebagian ulama itu dilarang membaca kitab Syafi'iyah yang ditulis sebelum Imam Ar-Rafi'i. Gambian misalnya. Tugas, depak aku tugas nambian pas mulai kitab Nihayatul Matlab fi Diratil Madhab karangan Imam Haramain misalnya. Atau sambian baca kitab Bahrul Madhab karangan Imam Ar-Rawiyani misalnya. Atau sampai mulai kitab Al-Hawil Kabir karangan Imam Al-Mawardi misalnya, dan semacam. Lalu sampean membaca kitab
Fatwa ke orang ngalak di kitab nikah ni tak boleh. Tak boleh. Apa polana? Polana kitab-kitab itu ditulis sebelum Imam Ar-Rafi'i. Sekamah setiap permasalahan di situ menampilkan berbagai perbedaan-perbedaan ulama tanpa menentukan mana yang unggul. Makanya nang kitab misalnya kitab Bahrul Madhab karangan Imam Ar-Ruyani, beliau ni meriwayatkan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah. Kenapa? Dalam solat berjemaah, reng bini oleh tetih imam reng laki. Dan itu salah satu ulama Syafi'iyah yang mengatakan reng bini oleh tetih imam orang laki. Dari cara nah pakun saya laki nang nyada, sebini nang ibu di. Cuma si maca Fatihah ban takbir kafir kasih sebini. Sami Allahu liman hamidah sebini. Allahu akbar sebini. Si ada kun kalau nang ada. Sistem beca ni kan, beca. So nang ibu di. Sistem beca. Itu salah satu dalam ulama Syafi'i itu memperbolehkan dan itu termaktub dalam kitab Bahrul Mazhab. Mun pas orang yang tak faham masalah nikah, hari mak kitab mazhab Syafi'i, yang ku tak apa, tak salbut. Jadi mana kitab yang ditulis sebelum syarah Imam Rafi'i dan Nawawi, mun orang awam kita cek alim mah, ni kata oleh macah. Keng mun pun alim, ahli tarjih orang kini, kata apa? Fokus lakar kutu macam kini kah? Kalau seseorang sudah ada di level murajjih, lakar seharusnya baca kitab-kitab seperti itu. Nah, nang kantoh lamba nikah ulama mazhab Syafi'iyah, Iraqiyin dan Khurasaniyin nikah kadang ada kesalahan dalam meriwayatkan pendapat. Berisi kalian. Misalnya masalah nikah. Dari mah hukuma napanya mana? Muka alepet nikah kertas, alam penin nikah. Betul mah. Nikah ada dua pendapat. Beda ada dua pendapat, dua khilaf. Beda ada buaki entan tak ada khilaf ini. Ada perbedaan ulama tak oleh. Dan situ nah entan bersih ada buaki oleh bersih buaki tak oleh. Nurah sekamam ya, ternyata oleh Imam An-Nawawi sudah ditarjih. Ndak. Kedua itu yang benar adalah yang mengatakan tidak ada perbedaan. Yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak ada perbedaan. Nah, apa fitnah? Hukum si beda perbedaan dan si tidak perbedaan. Kalau pendapat yang masih ada perbedaan di kalangan ulama, apalagi perbedaan itu perbedaan yang sangat kuat, maka sampean boleh mengambil yang ini atau yang ini. Kalau sebuah hukum ada perbedaan di kalangan ulama dan perbedaannya itu kuat, sama-sama kuat dalilnya, maka sambian gule ban sambian oleh mele napa ngalah si A napa ngalah si B. Tapi kalau pendapat itu hanya satu pendapat semua mengatakan haram, maka kita tidak boleh pindah dari yang haram. Tak boleh. Keng mun ki beda perbedaan ulama, apalagi perbedaan itu kuat perbedaannya, dalilnya sama-sama kuat, maka kita terserah mau milih yang mana. Sehingga Imam Nawawi nang kantoh memastikan bahwa itu tidak ada perbedaan ulama. Yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak ada perbedaan. Tentang apa? Muka nikah melembaran, alam benan apa? Koncoan kelampi. Faham? Faslun panagastung fasol. Idza kataba nalaikan nulis al-junub pasaran junub. Idza kataba nalaikan nulis al-junub pasaran junub awil muhdis atau orang si hadas. Mushafan dah ke mushaf. Orang junub, orang hadas nulis Al-Quran nang ilembaran atau nang ipapan. Boleh ya? Ingkana lamun bada basara junub awil muhdis yahmilu paneka ngibah al-waraqah da ka kertas. Aw yamassu atau nyeting basara junub awil muhdis hada ka waraqah halal kitabah waktu nulis halal kitab waktu nulis fa haramun maka panikah haram.
Orang hadas tandi wudu nulis Al-Quran nang ipapan. Niki kembang mun makan orang tandi wudu nulis Al-Quran nang ipapan. Papan ganti kami salah nulis Fatihah. Jadi mah mun orang kini nyeting dek apa-apa nah haram. Tepan nulis nyeting. Wa lam yahmil ban lamun tak nyambi tak pasira al-junub awil muhdis hada ka waraqah. Wa lam yamassa ban tak nyeting pasira al-junub awil muhdis hada ka waraqah. Fa fihi maka panika dalam lam yahmil salah satu aujuhin tinin telok banyak-banyak pendapat. Mungkin tak nyambi tak atau tak nyeting tak tekuk maka beda telok pendapat. As-sahihu tinin pendapat si sahih jawazuhu panika oleh pendapat si sahih oleh. Wasani bantini nomor 2 tahrimuhu panika haram. Wasalis bantini nomor 3 yajuzu oleh lil muhdis akan orang yang hadas wa yahrum ban haram alal junub atas orang junub. Pendapat nomor 3 ini perenceh. Mun kun tadi wudu nika oleh, keng mun sampai junub nika tak oleh. Makanya sampeyan agulah bersampeyan kapti mun ngajar nang ikhlas nikah sangat ianjurakan di wudu. Nggih. Gula ban sampeyan kapti mun ngajar nang ikhlas ianjuraki andi wudu. Bila-bila saya ceraki nikah berkaitan dengan Al-Quran. Contoh ngajar tajwid, ngajar qiraat, ngajar tafsir yang bersentuhan langsung dengan Al-Quran, pastikan sampeyan di wudu. Kenapa? Cek saking sampeyan akabe contoh nulis Al-Quran yang papan, biar tak haram. Kan biar pakun mun ngajar tajwid kan pakun beda Al-Quran kan? Pakun. Misalnya nulis ke papan. Misal contoh izhar syafawi. Napa izhar syafawi? Mim sukun atau ban salena mim dan ba. Tulis. Napa contohnya? Malah nang Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kan ini kan? Tulis. Sampeyan tadi wudu. Nyeting ke apa nah? Lah haram. Enggak sampeyan mun ngajar. Nyatan benih kalau mun ngajar, sampeyan mun ajar. Pada begini kambian ajar nang kelas atau ngaji nang itu pondok seneng dengan usahakan sampeyan dalam kondisi andi wudu. Ya sing ngajar pada andi wudu. Jadi setong waktu sampeyan harus nulis nang papan dan yang ditulis itu adalah ayat Al-Qur'an. Sampeyan tak dosa tak haram. Ya mula tada hurang haram saya kalau ilmu kelas insyaallah lebih barokah sini. Guruna andi wudu, murid andi wudu. Wah, ini kan bersuci, insyaallah lebih barokah ilmu saya kalau. Itu kadang si sekolah si ajar nang sekolah sambil tendung aja ilan. Guru nasi ngajar pada juga tedung misalnya. Ya apa ada gitu. Ya benih pas salah. Kayak karo kurang boro kan. Lamun pada di wudu, insyaallah boro kan banyak. Jadi kini kang yang lain, mon orang junub atau orang hadas nyeting nulis mushaf, nulis Al-Qur'an dek ka mushaf, dek ka papan atau kertas. Mun kini kan nyeting kertas hukumah haram. Mun tak nyeting hukumah oleh. Faslun idza massal muhdis awil junub awil haid aw hamala kitaban wallahu a'lam.